Bagus, terus pukul. Raja, ada yang datang menemuimu. Ikutlah denganku. Pasti nenek. Ayo. Nenek datang juga. Raja cucuku. Aku tahu, pasti nenek datang menjemputku kan? Hanya nenek yang sayang padaku. Aku nanti akan kembali. Kalian bicaralah. Nenek sayang, sekolah ini sangat buruk. Lebih buruk dari penjara. Mereka membangunkan aku jam 5 pagi. Mereka menyuruhku mencuci piring dan mencuci pakaian sendiri. Menyebalkan. Anak-anak di sini juga. Lebih baik aku bermain dengan si rakus itu. Anjing dan kucing Amerkot juga tidak akan memakan makanan di sini. Aku senang. Nenek datang menjemputku. Aku akan bawa tasku sekarang ya, Nek. Boleh kan, Nek? Cucuku sayang, dengarlah. Aku akan kembali sendiri. Nenek sangat ingin membawamu bersama nenek. Tapi nenek tidak dapat melakukannya. Kenapa? Kenapa nenek tidak membawaku pulang ke Amerkot? Karena ayahmu tidak mengizinkan nenek untuk membawamu kembali ke istana, sayang. Kalau nenek membawamu kembali, maka ayahmu tidak akan mengizinkanku menemuimu lagi. Aku benci pada ayah. Dia itu seorang monster. Kalau aku sudah dewasa, aku akan membunuhnya. Ini bagus sekali. Ini yang aku inginkan. Tidak, sayangku. Kenapa kau kesal sekali pada ayahmu? Yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah pembantu itu yang kau anggap sebagai sahabat. Dengarlah cucuku, aku sering menasehatimu kan? Aku akan mengatakannya lagi. Kita harus berteman dengan orang yang sederajat dengan kita. Apabila kau berteman dengan orang yang lemah dan lebih rendah derajatnya, kau akan menjadi orang yang rendah dan lemah. Kau harus berteman dengan orang yang dapat membantumu di kemudian hari. Orang yang sama derajatnya denganmu, sayang. Mulai saat ini tidak ada lagi tempat untuk Rani. Ataupun teman seperti dia. Dalam hidupmu ini. Karena itu tidak pantas untuk dirimu, sayang. 17 kali 1, 17. 17 kali 2, 34. 17 kali 3, 51. 17 kali 4, 68. 17 kali 10, 170. Bagus sekali. Kau akan mendapatkan hadiah. Ini hadiahmu, sayang. Oh iya, lupa. Terima kasih Dewi untuk makanan ini. Bagus sekali. Nenek penjual itu yang telah membuat makanan ini. Lalu kenapa kita yang berterima kasih kepada Dewi? Karena ibumu yang memberikan semuanya. Ibumu selalu memanjatkan doa. Dia selalu berkata, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, jika kau berdoa kepada Sang Dewi dengan hati yang tulus, akan mendapat kekuatan Sang Dewi. Siapa yang dapat mengalahkan kekuatan Sang Dewi? Nenek, menurut nenek, ibu selalu mengatakan kita harus saling berbagi. Lalu kenapa nenek tidak memakan kue ini? Cukup, kau saja yang makan. Kau dalam masa pertumbuhan, kau dapat menghabiskan kue ini dengan lahap. Tapi tubuhku kecil. Sekarang kau masih kecil, tapi setelah dewasa nanti, kau akan menjadi wanita yang kuat. Siapa yang dapat mengalahkanmu? Hanya dewa yang tahu kapan aku akan tumbuh dewasa. Benar sekali. Jadi apa kau akan menghabiskan waktumu
dengan menangis dan tersenyum. Sekarang, ayo kita masuk. Apa-apaan ini? Kenapa kalian menari-nari? Apa dokter akan menikah? Kalian telah lama bekerja di sini. Dan kalian tahu peraturan di sini kan? Di sini tidak boleh berisik. Jika kalian lakukan lagi, aku akan melaporkannya pada dokter. Tolong tidak usah dibesar-besarkan. Tatap mataku dan lihatlah. Ekspresimu menunjukkan kemarahan, tapi kau memiliki hati yang tulus, iya kan? Kau itu bicaranya manis dan kau sangat mengenal diriku. Penyakitnya sudah menyebar. Sepertinya tidak mungkin diobati. Ini tidak mungkin. Rani,
nenekmu. Hentikan! Nenek tidak boleh pergi. Nenek telah melanggar janji nenek. Kadang aku tidak patuh pada nenek. Itu sebabnya nenek merasa kesal, bukan? Tapi sekarang aku akan patuh pada nenek. Aku tidak akan mengatakan, sapi yang gemuk Dewi Sita, tolong bebaskan aku dari janjiku. Aku janji akan jadi anak yang baik, seperti yang nenek inginkan. Nenek, buka mata nenek. Rani, kau jangan khawatir. Kami semua akan selalu bersamamu. Tapi aku ingin nenekku. Bangun nenek atau aku akan ikut bersama nenek di alam baka. Aku juga akan mati. Aku tidak ingin hidup lagi. Kau tidak boleh bilang seperti itu. Nenek, bangun. Bangunlah nenek. Dokter, dokter kemarilah. Kondisinya sudah mulai membaik. Kau lihat Rani, nenekmu sangat mencintaimu Rani. Dia kembali dari ambang kematian karena mendengar suaramu. Mulai sekarang jangan mengatakan hal buruk. Kau akan mendedikasikan hidupmu untuknya. Kau akan menuruti semua perintahnya dan kau akan menjadi apa yang diinginkan nenek. Aku berjanji. Ayahku adalah monster. Dia itu monster. Aku tidak akan menjadi anak yang baik untuknya. Aku akan kembali menjadi anak yang dia inginkan. Aku benci dengan ayahku. Aku akan menjadi anak yang nakal. Aku akan mengikuti apa yang nenek perintahkan. Bagus sekali, Bindu. Nenek ingin kau menjadi pendukung bagi raja. Tuliskan surat padanya setiap hari. Bicaralah padanya dan dekati dia. Jangan jauhi dia. Dan nenek jamin kau tidak akan mendapat masalah di istana. Aku akan melakukan apa saja, nenek. Aku akan menjadi anak yang patuh pada ibunya. Bagus sekali. Jivan, raja sudah tidak ada di istana. Jadi kau harus merebut hati yang mulia. Kau mengerti? Tikus kecil itu sudah melenyapkan penghalang jalanmu. Sekarang, kau harus menutup pintu kemungkinan dia kembali ke istana ini. Ibu, berikan lagi makanan manis itu. Jivan, dengarkan dulu. Ah?
Tapi kau harus menjadi seperti raja, anak yang diinginkan yang mulia. Ini. Nenek jika salah minum obat dan tidak menjaga kesehatan, maka penyakit nenek akan semakin parah. Jadi nenek harus rajin minum obat ya. Supaya penyakit nenek segera sembuh. Itu sebabnya aku ingin bekerja di Istana Amerkot lagi. Dan Ibu Suri akan mempekerjakan aku lagi. Tidak. Kau tidak akan kembali ke Amerkot. Apa kau mengerti? Kau tidak akan kembali ke Amerkot lagi. Baiklah nenek, aku tidak akan pergi ke Amerkot. Tapi kalau aku tidak kembali ke sana, bagaimana aku bisa menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Raja Baja? Hei, siapa Rani? Rani itu putri, raja itu pangeran. Raja sedang sakit dan dia mencintai Rani. Jivan! Hentikan Raja Baja. Jangan berkelahi. Dia tidak akan berubah pikiran walau kau berkelahi dengannya. Maafkan aku ya. Tuan. Raja. Ayah, apa rotimu mau aku oleskan mentega?
Dia tanya apa kau ingin mentega di rotimu. Bagus, Jivan. Kau semakin pintar. Kau benar, Rageswari. Jivan telah banyak berubah setelah Raja pergi dari sini. Aku pikir Jivan tidak dapat fokus karena Raja waktu itu masih di sini. Raja. Kau tidak berhak untuk tinggal di istana ini lagi. Mulai hari ini kau tidak boleh tinggal di sini lagi. Anakku sayang. Raja telah kembali. Anakku, akhirnya kau datang. Raja, berapa lama kau dapat libur dari asrama? Jivan, lihatlah siapa yang datang. Mungkin dia banyak belajar selama beberapa bulan ini. Mungkin dia telah menyadari kesalahannya. Raja! 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 Kau pergi kemana? Ayah mencarimu di sekitar kota. Dan kau kembali lagi ke asrama. Aku telah pergi cukup jauh, Ayah. Dan sekarang aku kembali. Asrama ini adalah rumahku. Tidak ada tempat untukku di istanamu. Kau pergi kemana saja selama ini? Dari mana kau mendapatkan uang? Ada hal yang bisa dilakukan tanpa uang, Ayah. Lagi pula, Ayah tidak akan pernah mengerti. Apa kau sadar pada siapa kau bicara? Aku adalah ayahmu, Raja dari Amerkot. Raja? Namaku juga adalah Raja, Ayah. Namamu bukan Raja dan bukan Raja yang bijaksana. Raja. Hentikan. Yang mulia, ini adalah asrama kami, bukan istanamu. Apa seperti ini caramu bicara dengan ayahmu? Apabila ini bukan sikap yang baik, maka kau harus menganggap Raja seorang yang kurang ajar. Raja! 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 Namaku adalah Ka. Bahkan waktu pun tidak berani untuk menatapku. Tapi Raja berani menatap mataku dan juga melawanku. Raja tidak boleh menginjakkan kakinya di istana sampai dia selesaikan pendidikannya. Mulai saat ini aku tidak ingin dengar nama Raja lagi. Ataupun melihat wajahnya di sini. Mulai saat ini Raja hanya Raja. Dia bukan siapa-siapa dimanapun dia berada. Mulai hari ini dia punya identitas yang beda. Namanya pun berbeda.
Ayah. Ayah, jangan terlalu dipikirkan. Apa masalahnya kalau raja adalah anak yang tidak patuh? Ayah kan masih punya aku. Aku akan selalu menyayangi ayah. Dan aku adalah anakmu yang paling patuh. Suamiku, raja masih belum dewasa. Kau bisa memarahi atau memukulinya. Tapi jangan jauhkan dia dariku. Seharusnya aku dari dulu menjauhkan dia darimu. Maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Teman, ayahmu adalah monster yang besar. Dia yang mengirimkanmu ke tempat ini kan? Dia yang mengirimkan aku ke sini. Tapi yang sebenarnya bertanggung jawab atas hal ini adalah orang lain. Orang yang dulu aku percaya. Aku percaya sepenuh hatiku. Tapi sekarang dia telah menghancurkan hatiku. Ambil ini. Apa ini? Ini sebuah jam untuk persahabatan kita. Dewi Durga, Dewi harus pertemukan aku dengan Raja walau hanya sekali. Agar aku dapat memberitahunya bahwa aku telah kehilangan ayahku. Karena berusaha mempertahankan persahabatan kami berdua. Dewa, jangan pertemukan aku dengan kadal itu lagi. Seberapa keras pun dia menangis, tidak peduli berapa kali, dia akan meminta maaf padaku. Aku tidak akan memaafkan atas kesalahannya. Tidak akan. Lari, Rani. Apabila aku tidak naik bis ini, maka hidupmu akan berakhir. Lari.
Kacang, kacang, kacang. Kacang, kacang. Kacangnya, kacangnya. Kacang, kacang. Kacang panas. Kau sangat cantik, Nona. Bibi! Bibi, apa kau menonton film? Menonton Cori-Cori. Raj Kapoor bertemu dengan Nargis di bis. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam bis. Bibi, Kacang, kalau kacang begitu Bibi panas, juga harus menonton kacang, Awara kacang. juga. Kacangnya, Nargis bertemu Raj Kapoor di kacang panas. penjara. Kacang panas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di penjara. Siapa lagi? Kacang, kacang. Kacang, Universitas kacang. Amerkot. Anak dari keluarga bangsawan yang belajar di sini. Untuk apa kau pergi ke sana? Hei, kau tidak mau menjawabnya ya? Nona, ayolah jawab aku. Rasa keingintahuanmu mengingatkan aku pada seseorang. Siapa? Aku punya Kaliprasad di rumahku. Siapa Kaliprasad? Ekornya tidak pernah lurus. Kau seperti ekor Kaliprasad. Sampai aku berubah menjadi biru, tetap saja aku tidak mengerti. Dan aku merasa kau harus merasa nyaman. Lihat ke belakang, banyak kursi yang kosong. Duduk saja di sana dengan nyaman. Bertahun-tahun yang lalu aku tidak sengaja telah melanggar janjiku pada ayah dan aku harus meninggalkan Amerkot. Hari ini aku sengaja melanggar janjiku pada nenek dan kembali ke Amerkot. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku terpaksa melakukannya, Nenek. Nenek! Apa yang nenek katakan? Namaku bukan Nenek Putri Gayatri. Namaku Ratu Priyamvada. Iya. Dengar Putri Gayatri, sang ratu belum selesai bicara. Dan tidak boleh ada yang bicara sebelum aku selesai bicara. Kau akan menjawab ketika diminta menjawab. Kenapa pembantu itu belum tiba? Dulu di istanaku yang besar pembantu akan datang hanya dengan jentikan jari. Tapi sekarang semua pembantu berani mengacuhkan tepukanku di istana kecil ini. Ada apa dengan mereka? Hema! Hema! Oh, berapa kali aku harus bilang? Panggil aku Bibi Hema. Hema, apa kau sadar konsekuensinya? Bicara dengan Putri Gayatri seperti itu? Jika kau membuat kesalahan yang sama, maka itu akan menjadi yang terakhir. Kau mengerti? Aku sudah bilang berulang kali. Maafkan aku, Ratu. Pergilah dan ambilkan aku jus. Jus? Iya, pergilah dan ambilkan jus. Baiklah. Duduklah. Nenek. Ratu, mengerti? Jusnya. Berikan padaku. Biasanya yang mengantarkan jus adalah Putri Gayatri. Baiklah, sekarang minumlah. Jus apa ini? Nenek, ini jus kesukaan nenek, bukan? Minumlah. Apa ini jus jeruk? Iya? Apa aku pernah berbohong kepada nenek? Tidak kan? Sekarang minumlah jusnya. Nenek, tolong maafkan aku. Aku memberimu air beras dan mengatakan bahwa ini adalah jus. Nenek? Cukup. Kadang dia memanggil Putri Gayatri, kadang-kadang Ratu Gayatri. Trauma karena kehilangan ayah sangat mempengaruhi nenek. Dia tidak ingat orang-orang di sekitarnya. Yang dia ingat hanyalah dia adalah ratu di dalam istana. Dan dia sering bercerita kepadaku ketika aku masih kecil.
Sekarang dia percaya bahwa itu adalah yang terjadi sekarang. Karcis. Kembaliannya tidak ada. Ambil ini, permen seharga 2 paisa. Oh tidak, aku tidak ingin permen. Aku ingin kembalian uang saja. Taj Mahal mana yang ingin kau beli dengan 2 paisa? Apa yang akan kau beli dengan koin 2 paisa? Aku bisa membeli banyak barang. Celenganku kesepian, koin itu dapat menemaninya. Aku harap celengan itu akan segera penuh. Setiap tetesan sangat berharga di tempat yang tidak turun hujan. Sekarang berikan aku koinnya, karena celenganku sangat membutuhkan koinnya. Sekarang bisa kau berikan koinku? Ini 2 paisa. Aku telah mendapatkan beasiswa. Sekarang aku akan simpan setiap paisa untuk hidupku selama kuliah. Bagaimana kau bisa bertahan dengan sedikit uang? Bibi tidak usah khawatir, aku akan mengatasinya. Aku akan setrika baju dengan teko air panas, dan aku akan menyikat gigiku dengan arang. Dan aku akan bernyanyi daripada mendengarkan musik. Aku akan berjalan kaki, aku tidak akan naik kereta kuda. Aku akan menyimpan setiap paisa. Jika kau bekerja sekeras itu, lalu kapan kau akan istirahat? Istirahat? Apa Bibi tahu apa yang dikatakan Paman? Tidak ada istirahat bagi orang hebat. Siapa yang urus nenek jika aku istirahat? Nenek berpikir kalau dia adalah ratu. Lihat saja nanti, aku akan menjadi orang sukses setelah aku menyelesaikan kuliahku. Semua berjalan dengan baik, tapi kampus tempat kau belajar adalah tempat anak-anak bangsawan. Kau beruntung mendapatkan beasiswa, tapi... Bagaimana aku bisa hidup di antara mereka? Itu yang Bibi pikirkan, bukan? Awalnya juga aku ragu, tapi aku telah memutuskannya sejak aku masih kecil. Kesempatan hanya datang sekali. Aku tidak akan membuangnya. Sekarang, kau mengerti kan, Hema? Kau itu memang anak yang pandai, tapi paling tidak panggil aku Bibi Hema. Kejadian buruk di masa kecilku telah aku lupakan. Hanya ini harapanku. Yang terjadi, terjadilah. Kacang panas. Kacang panas, ayo siapa lagi? Ambillah untukmu. Bagaimana jika kau merasa lapar? Terima kasih. Sudah menjadi tradisi di keluarga kita untuk menuntut ilmu di kota London. Aku merasa senang putriku akan menuntut ilmu di universitas besar. Aku berdoa pada Dewi agar selalu melindungimu. Dan kau menemukan seorang pria yang sopan dan pandai di sana. Persis seperti ayahmu. Sopan, berbudi, jujur, dan bertanggung jawab. Bagaimana caraku memberitahumu, Nenek? Tidak ada pria seperti itu di zaman sekarang. Mereka suka berkelahi dan berperilaku buruk. Perilaku mereka itu aneh. Nenekku ingin pria yang sopan. Dan pria zaman sekarang, mereka itu seperti Shami Kapoor. Semuanya liar.
pria yang bertanggung jawab. Memang benar, mereka bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab pada hal yang salah. Benar-benar salah. Untuk kejujuran, mereka berpikir kejujuran adalah penyakit. Lebih memilih kehilangan nyawa daripada harus meninggalkan ketidakjujuran. Kau harus bayar dulu agar kau bisa lewat dari tempat ini. Siapa orang itu? Oh, Tuan. Aku minta maaf, Tuan. Itu hanya kesalahan.